Selamat pagi Oma dan Opa. Shalom. Nin hao. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam persekutuan usia indah. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian, dan juga kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari iman kita semakin diteguhkan. Mari kita menyanyikan lagu Sumber Pujian, Chan Mei Ce Chuen. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih karena pada hari ini Kau memberikan kami hari yang baru. Hari di mana kami boleh memuji nama Tuhan dan juga boleh semakin dikuatkan lewat firman yang akan disampaikan. Roh Kudus, biarlah Engkau hadir di hati kami masing-masing, melembutkan hati kami, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan yang menguatkan langkah hidup kami, sehingga apa yang kami pikirkan, kami katakan dan perbuat di dalam kehidupan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Ku Berharap Kepadamu. Berdoa
Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurang aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai aku seumur hidupku. Aku mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 中文的我们也一起来念。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他领我躺卧在青草地上，领我在可安息的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。Oma dan Opa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambutnya dengan menyanyikan pujian Hai Jiwaku. Hai jiwaku, mengapa tertekan dan gelisah di dalamku? Hai jiwaku, berharaplah dan bersyukur kepadanya. Berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, penolongku dan Allahku. Hai jiwaku, mengapa tertekan dan gelisah di dalamku? Hai jiwaku, berharaplah dan bersyukur kepadanya. Berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, penolongku dan Allahku. 亲爱的弟兄姐妹们，平安，你们都好吗？我们一家人在美国德州，我们都好。是的，现在我们在美国德州，因为在浸信会的一个神学院我正在就是在进修，读就是神硕。很感谢主，今天早上可以跟大家一起来分享上帝的话语。Hari ini saya akan membagikan dengan tema iman yang tak tergoyahkan. 我们开始之前，我们一起来低头祷告。Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini
Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengerti, dan bukan hanya saja mengerti, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, pimpin sertai kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 bulan yang lalu, itu anak kami, Kara, bersama dengan anak dari China, pernah bertengkar dengan temannya, anak dari Korea. Sehingga mereka menyebut anak Korea itu adalah enemy mereka, musuh mereka, 他们的敌人。我听到的时候，pada saat saya mendengar hal itu merasa sangat geli, tapi juga merasa sangat sedih. Mereka masih kecil sudah punya musuh. Lalu oleh sebab itu setiap malam kami ada doa malam, lalu saya katakan kepada Kara anak kami, saya bilang tidak boleh. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi satu dengan lainnya, tidak boleh sering bertengkar. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita harus saling mengasihi satu dengan lainnya. Dia cuma mendengar, dia bilang tidak mau, saya pokoknya dia adalah enemy kami. Lalu dan juga mungkin karena Kara juga merasa bahwa saya selalu membela anak orang Korea, selalu mengatakan bahwa anak Korea itu adalah anak yang baik. Dalam satu minggu pada saat itu dia 3-4 kali dia bertanya kepada saya. Dia bertanya bahwa untuk memastikan apakah saya masih mengasihi dia atau tidak. Dan berkata, "Pak, kalau misalnya nih tim saya sama tim anak Korea bertanding, Papa pilih siapa?" Saya bilang, "Ya anak Korea lah." Dia cemberut, lalu dia berkata, "Papa begitu." Saya bilang, "Enggak lah." Saya bilang, "Saya pasti akan pilih tim anak saya." Saya bilang. Lalu beberapa saat kemudian dia tanya lagi. Dia bilang, "Pak, Papa lebih sayang sama saya atau lebih sayang anak Korea?" Saya bilang, "Ya lebih sayang anak Korea lah." Saya bilang. Lalu dia cemberut lagi. Lalu saya bilang, "Menurut kamu, Papa lebih sayang sama siapa? Sayang kamu atau anak Korea?" Lalu dia bilang, "Ya pasti saya lah." Lalu saya peluk dia erat-erat, lalu saya katakan, "Iya dong, pasti Papa lebih sayang kamu, karena kamu adalah anak kesayangan Papa." Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat kita mendengar cerita di atas, apa yang ada pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Waktu saya mendengar beberapa pertanyaan dari anak saya sempat terkejut. Mengapa hanya gara-gara saya mengatakan bahwa kamu tidak boleh bermusuhan dengan anak Korea, dan mengatakan bahwa anak Korea itu baik, membuat Kara merasa kasih sayang saya kepadanya tergoncangkan. Mungkin dalam pikirannya, apakah papa saya lebih sayang anak Korea daripada saya? Namun kita tidak perlu terkejut akan hal ini juga. Karena manusia itu memang lemah. Bukan hanya terhadap manusia saja kita merasa tidak aman, kita merasa tidak meyakinkan, tetapi terhadap Tuhan juga. Terkadang dikarenakan beberapa masalah yang terjadi dalam hidup kita yang kita alami, dan karena omongan dari orang lain membuat iman kita kepada Tuhan tergoncangkan. Tapi Tuhan kita tahu dan mengerti akan kelemahan kita. Sehingga di dalam Alkitab Tuhan mewahyukan beberapa mazmur untuk menghibur dan meneguhkan iman kita. Tuhan dan itu dalam mazmur. Dan mazmur ini dikelompokkan menjadi mazmur peneguhan iman. Tuhan ingin melalui mazmur ini untuk menjaga iman percaya seseorang. Dan juga yang walaupun mereka mengalami permasalahan, mengalami pencobaan, mengalami pengujian yang begitu berat dalam hidup mereka, imannya tetap tidak tergoyahkan.
Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar akan Mazmur peneguhan iman, yaitu di Mazmur nomor 3. Mazmur nomor 3. Di sana menggambarkan bagaimana Daud pada saat dia menghadapi pencobaan imannya, apa yang dia lakukan, bagaimana imannya digoncangkan oleh pencobaan dan pengujian, dan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui doanya Daud. Melalui doanya Daud. Pertama-tama, mari kita baca Mazmur nomor 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Oke, di sini dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan, daripada Allah." Kalau kita lihat latar belakang daripada Mazmur nomor 3 ini adalah pada saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Absalom ingin membunuhnya karena Absalom ingin mengambil kekuasaannya, ingin sebagai raja menggantikan ayahnya. Dan dia membawa banyak pasukan untuk menyerang Daud. Ini yang terjadi latar belakangnya. Dan di sini kita melihat Daud berkata tentang lawan yang semakin banyak. Kita bisa menebak bahwa di sini dia sedang menghadapi penyerangan dari orang lain, yaitu dari anaknya sendiri, dari tentara anaknya sendiri. Ya, dan serangan yang dia hadapi ini juga membuat beberapa orang-orang di sekitarnya mempertanyakan imannya. Katanya apa di sana? Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada beberapa orang yang menafsirkan ini dikatakan bahwa lihat ini, Tuhanmu itu loh. Tuhanmu itu loh Daud tidak menolong kamu. Tidak menolong kamu. Rupanya pengujian yang dihadapi oleh Daud adalah pada saat dia sangat menderita. Pada saat anaknya sendiri mau membunuh dia. Anaknya sendiri mau bawa banyak orang untuk membunuh dia. Bukan hanya saja itu. Ditambah lagi orang-orang di sekitarnya memperburuk keadaan dan mengejek dan mempertanyakan imannya. Allahmu sama sekali tidak membantumu. Imannya Daud digoncangkan oleh pencobaan ini. Oleh pencobaan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya apa yang dialami Daud bukan hanya pengujian bahwa Tuhan sama sekali tidak membantunya. Tetapi dia juga mengalami pengujian dari emosional yang multi level. Mungkin dia merasa marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Atau mungkin dia merasa Tuhan sudah meninggalkan dia, tidak memperdulikannya lagi. Bahkan tidak mencintainya lagi. Bapak Saudara, bukankah begitu? Pada saat kita mengalami permasalahan yang sulit, pada saat kita berada dalam lembah kekelaman, terkadang kita merasa Tuhan sedingin es. Kita merasa Tuhan seperti manusia yang berdarah dingin. Dia berdiri jauh-jauh di sana dan tidak bergerak sama sekali. Kita sudah berseru. Kita sudah berteriak. Kita sudah menangis dengan sedih. Tetapi dia yang dijuluki sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya, kelihatan sama sekali tidak bergerak. Mungkin dalam hati kita berpikir, Tuhan, pada saat aku ingin menggoyangkan tanganmu, memohon bantuan daripadamu, mengapa engkau tidak mendengarkan kami? Kita seperti dibuang. Penderitaan yang kita alami sepertinya tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Karena dia tidak sama sekali tidak menolong. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia sama sekali sepertinya tidak mendengarkan doa kita. Dan pada saat yang sama,
Ada orang-orang yang di sekitarmu yang mungkin masih belum percaya kepada Tuhan. Mungkin itu keluarga Anda. Mungkin itu teman dekat Anda. Dia mempertanyakan imanmu dan berkata, apa gunanya Anda percaya kepada Tuhan? Tuhanmu di mana? Apakah dia membantu kamu? Saya kira iman kita benar-benar digoncangkan. Karena Tuhan sudah benar-benar membuat kita kecewa. Saya pernah membaca salah satu buku dari Philip Yancey yang berjudul Disappointment with God. Itu kecewa terhadap Tuhan, bukunya dari Philip Yancey. Di dalamnya ada kisah seorang mahasiswa teologi. Dia sekolah teologi yang merasakan kekecewaan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Namanya adalah Richard. Dia ada di tingkat akhir semester dan sedang menyelesaikan skripsi dengan mengupas kitab Ayub. Kita tahu kitab Ayub. Richard bersemangat dan bahkan dengan penuh keyakinan telah membahas kisah Ayub dengan seluruh pergumulannya dengan Tuhan dan komunikasinya dengan Tuhan. Richard pun mendapat banyak pelajaran dari kitab Ayub ini. Dan Dr. Philip itu dosen pembimbingnya pun sangat senang karena bukan hanya menulis tapi sepertinya kisah Ayub ini sudah mengubah banyak kehidupan dalam Richard dan banyak pandangan Richard terhadap Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Tapi tiba-tiba suatu hari Richard datang kepada Dr. Philip dan berkata, saya kecewa dengan Tuhan. Saya tidak akan menyelesaikan skripsi ini. Dan bahkan saya sudah merobek skripsi saya. Dalam keheranan dan kebingungan, Dr. Philip menanyakan perihal kekecewaan Richard. Dan Richard berkata, Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak peduli dengan saya. Saya ditinggalkan pacar saya tanpa alasan yang jelas. Orang tua saya baru saja bercerai. Saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Saya juga menjalani sekolah teologi dan bermimpi menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi Tuhan di mana? Tuhan tidak peduli dengan saya. Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi. Dan Tuhan tidak menolong saya. Dan satu kalimat Richard yang membuat Dr. Philip sangat terkejut. Richard mengatakan, saya tidak mau percaya sama Tuhan lagi. Dan sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Bapak Ibu saudara sekalian, sampai buku ini selesai ditulis oleh Philip Yancey, Richard tidak bisa ditemui lagi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Richard, saya percaya semua kita pernah mengalami hal ini. Atau mungkin kita sedang mengalaminya. Mungkin persoalan suami istri. Mungkin persoalan orang tua dan anak. Mungkin pergumulan keluarga. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Atau mungkin kita mengalami kesulitan dalam ekonomi. Atau mungkin keluarga kita sedang menghadapi sakit penyakit. Atau bahkan diri kita sendiri sedang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan pergumulan pribadi kita. Seperti sekarang ini coronavirus. Mungkin ada teman kita, ada keluarga kita yang mendapatkan COVID, yang terinfeksi COVID. Dan mereka belum disembuhkan dan lain sebagainya.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin karena persoalan-persoalan kita hadapi, kita sedang kecewa dengan Tuhan. Marah kepada Tuhan. Mungkin kita juga sedang ditertawakan oleh keluarga kita yang belum percaya. Diejek oleh famili kita. Diejek oleh teman kita. Karena sepertinya Tuhan tidak kunjung menolong kita. Iman kita mulai goyah. Iman kita mulai tergoncang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hal yang dialami oleh Daud juga. Tapi pada saat kita melihat ayat selanjutnya, maka kita akan merasa sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Karena Daud tidak membiarkan serangan musuh dan kata-kata yang mempertanyakan akan keimanannya masuk ke dalam hatinya. Dia tidak membiarkan dirinya terus tenggelam dalam ketertekanan. Apa yang dia lakukan? Mari kita melihat bersama-sama di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat di sini katakan, di Mazmur pasal ketiga ayat yang keempat, bisa katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kata tetapi di sini menyatakan bahwa kehidupan Daud memiliki transformasi, perubahan. Yang adanya kehidupan baru, kehidupan yang baru. Dia berbalik untuk mengekspresikan kepercayaannya kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Dan melawan semua serangan negatif dengan imannya. Musuh boleh mencoba untuk menundukkan kepala Daud. Tapi Allah kita, Tuhan kita, dapat membuat dia mengangkat kepalanya kembali. Dan menyatakan kepercayaannya yang teguh kepada Allah dengan imannya. Dengan imannya. Bapak Ibu Saudara saya yang terkasih. Iman yang teguh inilah yang dapat membuat kita lulus ujian dari hal yang menggoncang iman kita. Tapi mungkin kita akan merasa sangat sulit. Saya sangat lemah. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk menyatakan kepercayaan saya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini bisa kita lakukan. Dan kunci dari keberhasilan kita melakukan hal ini adalah kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Siapa Tuhan yang kita percayai. Semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita dapat dan dengan cepat mengekspresikan kepercayaan kita, iman kita kepadanya ketika kita menghadapi ujian yang mengguncangkan iman kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Mari kita membaca ayat selanjutnya di ayat ke-5 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita temukan bahwa ketika Daud mulai menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan, dia juga mulai memuji sifat-sifat Tuhan. Dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa, yang menjaga dan peduli kepada umat-Nya. Dia adalah Allah yang adil dan yang telah menyelamatkan umat-Nya. Dan yang akan memberkati umat-Nya. Dan Daud juga menggambarkan bagaimana Tuhan membantunya di masa lalu.
Ini semua adalah pengenalan Daud terhadap Tuhan. Dan aset ini yang memungkinkan dia untuk terus mempercayai Allah. Yang walaupun ketika imannya diuji, maka dia tidak akan tergoncang. Maka dia tidak akan tergoncang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat kita menyatakan kepercayaan kepada Allah, pada saat kita mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya, bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Bukan berarti kita akan jauh dari segala problema yang ada. Tidak. Kita akan tetap menghadapi berbagai pergumulan yang kita akan menghadapi berbagai pergumulan yang ada. Dan kita akan menghadapi persoalan yang dihadapi juga oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi iman kita tidak akan tergoncang. Tetapi iman kita tidak akan tergoyahkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Karena kita mengenal Dia dan tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian untuk menghadapi persoalan hidup kita. Dia akan bersama-sama dengan kita menjalani semua permasalahan dalam hidup kita. Di buku yang sama, Philip Yancey juga menceritakan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang menderita sakit kepala yang sangat parah gara-gara kecelakaan mobil. Namanya Douglas. Douglas adalah seorang yang sangat baik dan sangat setia. Setelah belajar fisikoterapi selama beberapa tahun, ia melepas karirnya yang sangat cemerlang. Dan dia memilih untuk memulai pelayanan di daerah pinggiran. Masalah timbul dalam kehidupannya, yaitu istrinya dinyatakan menderita kanker dada. Kanker di dadanya. Dan 2 tahun kemudian, ternyata kansernya sudah menyebar sampai ke paru-paru. Sudah menyebar sampai ke paru-paru. Bukan hanya itu yang terjadi, permasalahan yang dia alami. Pada suatu malam, Douglas sedang mengendarai mobil bersama dengan istri dan putrinya yang berusia 12 tahun. Dan tiba-tiba ada sebuah truk yang dikemudikan oleh orang mabuk dan menabrak mereka. Apa yang terjadi? Karena tabrakan itu, istri Douglas sempat terguncang meskipun tidak terluka parah. Lengan putrinya patah dan wajahnya luka parah terkena pecahan kaca. Douglas sendiri kepalanya juga terluka parah karena benturan. Dan sejak saat itu, Douglas dihinggapi sakit kepala yang hebat dan sering datangnya tiba-tiba. Kadang sampai tidak dapat bekerja dan menjadi pelupa. Yang lebih parah lagi, karena benturan itu merusak pandangan matanya. Salah satu bola matanya sering kedip bergerak-gerak sendiri tanpa dapat dikendalikan. Ketika Philip Yancey memintanya berbicara mengenai bagaimana perasaannya sekarang dengan apa yang dialaminya, Douglas menjawab, "Saya telah belajar memandang jauh melampaui kenyataan secara fisik di dunia ini dan melihat pada kenyataan spiritual, rohani saya. Kita manusia cenderung berpikir hidup ini harusnya adil. Sebab Allah adalah adil. Namun Allah bukanlah kehidupan ini. Dan bila saya mencampur adukan Allah dengan kenyataan fisik yang saya alami sekarang ini, maka saya menyatakan kekecewaan yang luar biasa bagi diri saya sendiri."
keberadaan Allah dan kasih-Nya terhadap saya tidak tergantung pada kesehatan saya. Terus terang, saya mendapat kesempatan lebih banyak dan untuk memperdalam hubungan saya dengan Allah di saat saya lemah daripada sebelumnya. Dia menyatakan bahwa hubungannya dengan Tuhan lebih baik waktu dia sakit daripada sebelumnya. Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun Douglas mengalami pergumulan yang banyak, istrinya yang sakit kanker, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya terluka, anaknya terluka parah, bahkan dirinya sendiri mengalami sakit kepala yang berkepanjangan, dan juga pandangan matanya yang kabur. Semua itu tidak membuat Pak Douglas imannya tergoncang. Karena dia mengenal baik siapa Allah yang ia percayai. Dia mengenal siapa Allah yang ia percayai. Bapak Ibu saudara sekalian, semakin kita mengenal Allah kita, semakin iman kita tidak dapat tergoyahkan pada saat kita mengalami pencobaan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami permasalahan dalam hidup kita. Terakhir saya akan sharing sedikit tentang saya dan istri saya. Yaitu cerita ini saya dengar dari istri saya waktu dia khotbah di doa malam di GI Ho Im Tong dulunya. Jadi saya menulis waktu kami pacaran saya menulis surat cinta, tapi bentuknya kecil saja. Saya menulis surat cinta kepada dia. Jadi begini. Jadi waktu itu saya nggak tahu waktu pacaran dengan Charlotte, dengan istri saya berjanji kepadanya bahwa setiap hari saya akan menulis satu surat cinta, tapi yang kecil, bukan yang besar, yang banyak-banyak, tapi yang kecil, surat cinta kepadanya. Setelah dia mendengar itu, dia senang sekali. Dia berkhayal, dia bilang, wah kalau setiap hari tulis satu surat cinta, kalau sampai menikah beberapa tahun, mungkin surat cintanya sudah banyak. Ya, sudah banyak, dan kalau pindah rumah sepertinya bakalan susah karena banyak surat cinta ini. Tapi kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya tahu, ternyata saya hanya menulis 2 hari saja. 2 hari saja, setelah itu saya tidak tulis lagi. Tapi mengapa saya bisa sampai, saya sebenarnya ada 2 kotak ya, sampai 2 kotak akhirnya. Kenapa bisa begitu? Karena sebelum menikah, 3 bulan sebelum menikah, waktu itu saya sudah pulang ke Indonesia. Dia di Taiwan. Dia ancam saya. Dia bilang, kalau kamu tidak tulis surat cinta untuk saya selama 3 bulan ini, maka mungkin kita tidak akan jadi nikah. Lalu akhirnya saya dalam 3 bulan itu saya benar-benar tulis, setiap hari tulis, dan setiap hari tulis. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa saya sharingkan hal ini? Ternyata surat-surat yang saya tulis kepada Charlotte, pada istri saya, sangat membantu dia dalam hubungan kami. Ada jemaat yang bergurau kepada Charlotte, tanya, dia bilang, wah kalau kamu menikah dengan 传道赖传道啊，你一定是很幸福的，一定是很快乐的。Karena 赖传道是很快乐、很喜乐的人啊。Mereka mengatakan bahwa 传道ini kan orangnya bahagia, tiap hari ketawa, tiap hari senyum, begitu. Bapak Ibu sekalian, tidak selalu begitu. Dalam hubungan suami istri terkadang juga kita mengalami permasalahan. Mungkin perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Dan benar, di awal pernikahan kami, karena mungkin beda budaya,
karena mungkin dia juga baru datang dari Taiwan ke Indonesia, latar belakang keluarga yang berbeda. Terkadang Charlotte merasa bahwa saya tidak mengasihi dia. Karena untuk pelayanan saya sibuk dan tidak ada waktu untuk dia dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa, wah saya tidak mengasihi dia. Dan juga dia mengatakan bahwa pada saat dia beberapa kali merasa hal itu, bahwa merasa bahwa saya tidak mengasihi dia, dia diam-diam, dia ambil botol yang sudah berisi surat-surat cinta itu. Dan dia buka satu persatu. Dia buka satu persatu dan dia baca kembali. Dan suatu saat dia baca satu, tulisannya seperti ini. Dikatakan bahwa saya tulis ya, dia katakan bahwa saya sangat suka mendengar setiap cerita yang berhubungan dengan kamu karena saya sangat memperhatikan kamu. Wow. Waktu Charlotte membaca itu, hatinya kembali dikuatkan dan dia sadar bahwa suaminya sangat-sangat mengasihi dia. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengalami permasalahan, pada saat iman kita mulai digoncangkan, Tuhan sudah memberikan surat cintanya kepada kita. Yaitu firman Allah, itu Alkitab. Itulah janji-janji Tuhan. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengenal Dia, semakin kita percaya kepadanya. Dan pada saat kita mengalami pengujian iman, maka iman kita tidak tergoyahkan. Iman kita tidak tergoyahkan. Saya tidak tahu apakah di antara kita sekarang ini mengalami imannya digoyahkan. Mungkin Anda sudah berteriak kepada Tuhan. Sudah menangis di hadapan Tuhan. Sudah berdoa sekian lama kepada Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya tidak menjawab doa Anda. Atau bahkan karena permasalahan Anda, ada sebagian orang-orang di samping Anda, teman dekat Anda, keluarga Anda, mempertanyakan imanmu. Tapi hari ini, apakah Anda bersedia menenangkan diri Anda di hadapan Tuhan? Pikirkan kembali janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Pikirkan kembali bagaimana di masa lalu Tuhan senantiasa menyertaimu dan memberkatimu. Dan tenangkan diri Anda. Lalu Anda boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin senantiasa percaya dan mengandalkan-Mu dalam hidup saya. Walau apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Berikan iman yang teguh kepada kami. Supaya walau apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Penderitaan, permasalahan yang berat dalam hidup kami. Kami boleh tetap percaya. Kami boleh tetap beriman kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli. Allah yang mengerti akan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin sertai setiap jemaat-Mu di GPMRI Tuhan. Pada saat mereka sedang berteriak, pada saat mereka sedang menangis di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kuatkan iman mereka. Oh Tuhan, dengar seruan mereka. Sehingga mereka boleh tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Allah yang mengasihi mereka. Yang mencintai mereka, yang tidak akan pernah meninggalkan mereka pada saat mereka menghadapi segala persoalan hidup mereka. Kau akan berjalan bersama-sama dengan mereka.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, iman kita semakin dikuatkan lewat firman yang telah disampaikan oleh Guru Injil Tony Lai. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku dalam kesusahanku. Dia adalah penolongku, sungguh penolongku. Tuhan adalah perlindungan juga kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, tempat perlindunganku. Bumi akan berubah, gunung pun akan goyah, ombak yang mengamuk dengan dahsyat, hatiku tetap tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku dalam kesusahanku. Dia adalah penolongku, sungguh penolongku. Tuhan adalah perlindungan juga kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, tempat perlindunganku. Bumi akan berubah, gunung pun akan goyah, ombak yang mengamuk dengan dahsyat, hatiku tetap tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa untuk usia indah. Tuhan menyertai setiap usia indah Tuhan. Diberikan kesehatan yang baik, kekuatan dari Tuhan, dan bahkan sukacita di dalam kehidupannya. Sehingga walaupun kami tidak dapat bertemu, tetapi ada penghiburan dari Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga menyerahkan penginjil Tony Lai yang melayani kami melalui video, di mana dia sedang berada di Amerika. Tuhan berkati di dalam keluarganya, anak dan juga istrinya, keluarganya, dan juga studinya. Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang baik kepada keluarga ini, sehingga Tuhan pakai dengan heran penginjil Tony Lai ini.
Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tante Sunarti, Ibu Rita, dan juga Ayu Wang Jingse, dan juga Tante Min Sutejo. Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan memberkati, menolong mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Keluar masuknya Tuhan juga sertai, sehingga diberikan kekuatan dan penghiburan dan sukacita damai sejahtera dalam hatinya. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, sukacita mereka, walaupun di dalam perayaan ulang tahun mereka masing-masing, Tuhan juga tetap menyertainya. Tuhan juga memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai setiap kami, supaya bangsa kami ini boleh dipulihkan Tuhan dari wabah corona ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini boleh mempunyai sukacita di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami semuanya, ampunilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati kami, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara dalam Tuhan. Saya mau berbagi kesaksian tentang saya sakit kanker limfoma yang langka. Tidak ada obat apapun perawatan yang bisa mensembuhkan saya. Hanya ada obat baru yang dipakai untuk mengulangi gejala sakit. Tapi obatnya sangat mahal dan ada risiko efek samping. Obat ini kalau sudah mulai diminum tidak boleh lagi stop karena akan sangat berisiko. Dokter menyarankan saya cek secara berkala. Jadi sampai hari ini saya dan sekeluargaku sehati berdoa terus sama Tuhan dengan percaya sama untuk pasti ada jalannya Tuhan. Sekarang aku minum suplemen dan juga olesi minyak CO sebagai perawatan. Puji Tuhan. Masih bisa makan dan jalan-jalan dan gak kelihatan kayak orang sakit. Saya percaya Tuhan jaga saya dan Dia yang menciptakan manusia. Jadi nyawa kita ada di tangan Tuhan yang berkuasa. Asal kita percaya sepenuh hatinya. Amin. Mari kita akhiri persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.